Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Pada video kali ini kami akan menyampaikan mengenai dasar-dasar pemikiran lingkungan sosial, yang mana video ini merupakan bentuk tugas yang diberikan oleh Ibu Dita Carmila selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan masyarakat dan budaya. Pada video kali ini kita akan menyampaikan beberapa indikator. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku sosial, serta nilai-nilai, sikap, dan norma yang perlu dikembangkan di masyarakat, menjelaskan masalah-masalah sosial, hubungan manusia dengan alam, menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan berkomunikasi, serta menjelaskan manusia dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Selanjutnya, kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Yang pertama yaitu faktor dari pengalaman pribadi, yang mana kondisi atau keadaan yang dialami seseorang tentunya memotivasi mereka untuk menyikapinya. Yang kedua yaitu pengaruh orang lain yang dianggap penting, seperti contohnya orang tua, keluarga, teman dekat, guru, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan. Yang keempat yaitu pengaruh media massa, diantaranya yaitu sarana komunikasi dan informasi. Yang keempat yaitu tempat pendidikan, di mana kita memperoleh pendidikan yang tentunya membuat kita terbentuk sikapnya. Serta yang terakhir yaitu faktor emosional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini meliputi jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, intelijensia, dan bakat. Jadi dapat dikatakan faktor internal ini merupakan faktor yang memang bersumber dari dalam diri individu tersebut. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal, meliputi pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Selanjutnya di sini adalah masalah-masalah sosial. Yang pertama yaitu karakteristik masalah sosial. Yang pertama yaitu adanya perbedaan kenyataan dengan nilai-nilai di masyarakat, adanya sumber penyebab, adanya orang-orang yang menentukan, adanya perhatian masyarakat, dan yang terakhir yaitu kondisi menuntut pemecahan agar tidak menghambat atau membahayakan masyarakat. Adapun teori masalah sosial, yang pertama yaitu teori fungsionalisme. Teori ini mengibaratkan masalah itu ibarat suatu tubuh manusia. Jika ada satu bagian tubuh yang rusak, maka bagian tubuhnya lain akan terpengaruh. Yang kedua yaitu teori konflik. Teori konflik ini menganggap bahwa masalah sosial terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial. Dan yang terakhir yaitu teori interaksi simbolik yang menyatakan bahwa masalah sosial terjadi karena memang kondisi tersebut sudah dicap bermasalah oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama dan sering kita temukan yaitu masalah sosial dalam hal kemiskinan. Yang kedua yaitu faktor kriminalitas. Dan yang ketiga yaitu kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Sejatinya ketiga permasalahan ini saling berkaitan. Misalnya, faktor kemiskinan mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Selanjutnya yaitu kita akan melihat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial disebut karena manusia pada kodratnya memiliki akal dan pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan. Manusia sebagai makhluk sosial hidup berdampingan untuk memenuhi kebutuhan berhubungan atau berinteraksi sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena beberapa alasan lain, misalnya yaitu manusia tunduk pada aturan dan norma sosial, perilaku manusia mengharapkan suatu perhatian dari orang lain, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, serta potensi yang dimiliki oleh seorang individu akan berkembang jika dia hidup di tengah masyarakat. Inilah yang mendorong dan memotivasi seorang manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan lingkungan sosial dan alam. Manusia dengan lingkungan sosial dapat diartikan bahwa manusia memiliki hubungan dengan lingkungan sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu melakukan hubungan sosial
dengan individu lain atau kelompok-kelompok tertentu. Hubungan sosial yang terjadi antar individu maupun antar kelompok tersebut disebut juga dengan istilah interaksi sosial. Interaksi antara berbagai segi kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi. Selanjutnya kita akan melihat hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam seperti yang diutarakan oleh Hadi menyebutkan bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini memiliki dimensi ganda. Yang pertama bisa sebagai perusak dan yang kedua bisa sebagai pemelihara. Dengan daya nalarnya, manusia mampu menciptakan keserasian dengan lingkungannya, tetapi di lain pihak juga dengan daya nalarnya pula, manusia memiliki potensi besar untuk merusak lingkungannya. Yap, berikut tadi merupakan beberapa materi yang berkaitan tentang hubungan manusia dengan lingkungan sosial budaya meliputi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.